Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Dan kalau Panglima TNI sudah berbicara seperti itu, antumnya itu yang tertinggi ada Panglima TNI. Jadi itu sudah setengah perintah. Dan ini biarkan harus ada pembelajaran agar supaya ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Sangat memalukan karena ini adalah Pas Pampres adalah pasukan terbaik yang kita miliki. Pemirsa, Polisi Militer Kodam Jaya akhirnya memberikan keterangan resmi terkait kasus oknum Pas Pampres dan dua prajurit TNI lainnya yang menyiksa dan membunuh korban Imam Mashkur. Selain 3 anggota TNI yang dijadikan sebagai tersangka, Pemdam Jaya juga menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka yang kini menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Polisi Militer Kodam Jaya hari ini merilis profil 3 pelaku penganiayaan Imam Mashkur. Ketiga oknum TNI itu adalah Praka Riswandi Manik, Praka HS, dan Praka J. Praka Riswandi Manik atau Praka RM merupakan anggota Batalion Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Sementara Praka HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Dan Praka J, anggota Kodam Iskandar Muda Aceh. Secara terpisah, Polda Metro Jaya juga telah menangkap 1 orang sipil yang terlibat penganiayaan Imam Mashkur. Pelaku berinisial MS. MS ternyata kakak ipar anggota Pas Pampres. Tugas MS saat itu adalah menyetir mobil yang digunakan untuk menyiksa Imam. 4 ya, berarti 3 dari prajurit. Kalau yang kakak RM. Ya ini yang orang sipil ini. Oh, inisialnya MS. Oh iya. Itu yang dilepas Pak? Bukan, itu yang jadi tersangka. Tersangka sipil juga. Sudah kita serahkan. Apakah 3 prajurit seperti apa? Yang mana? Baru ditangkap kan yang sipil ini? Iya. Melarikan diri. Iya, melarikan diri, kita cari keberadaannya. Pak, artinya ini murni karena pemerasan untuk mendapatkan uang atau ada dendam atau makanya itu masih kita dalami lagi. Keluarga Imam Mashkur buka suara terkait penculikan Mashkur oleh 3 prajurit TNI. Menurut keluarga, sebelumnya Imam juga pernah diculik dan dimintai tebusan 13 juta rupiah. Assalamualaikum. Jadi kepada rekan-rekan semua, sedikit info tentang Mashkur. Mashkur ini itu berumur 25 tahun. Dia merantau ke Jakarta, tepatnya di Tangerang. Sebelum kejadian hari ini, Mashkur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman waktu itu. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti 2 minggu sebelum kejadian ini itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta, yaitu dijemput di tempat usahanya si Mashkur. Mereka berdua dengan rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri dan di Mashkur dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah 5 orang pelaku, yang sudah tertangkap 3, yang lagi dalam pengejaran 2 orang. Si Mashkur berarti mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan penganiayaan di badan bagian lain. Hasil pemeriksaan Polisi Militer Kodam Jaya, motif 3 oknum TNI dalam kasus Imam Mashkur adalah pemerasan. Para pelaku diduga mengetahui data sejumlah para perantauan Aceh yang berdagang kosmetik dan obat-obatan. Para pelaku lalu mendatangi mereka dengan menyamar sebagai polisi untuk memeras. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga
latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan terencana untuk penculikan dan pemerasannya ya. Itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Dia tidak saling kenal, tapi tahu kan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.